semua bernyanyi. Roh Kudus, tolonglah kami dalam berkarya, mencari domba yang hilang sekitar kita, agar kita semua jadi percaya Yesuslah penebus dosa, dan iman kita tumbuh dalam kasih-Nya. Kita mau melayani, kita mau melayani sehati sejiwa, bersaksi bahwa tali kasih kita nyata. Janganlah kamu khawatir karena Allah Bapa memelihara, sesuai firman moto perduki kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Sekali lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Maka semuanya itu akan ditambahkan pada kita. Asik, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Wow, luar biasa. Shalom. Wow, semangatnya sungguh luar biasa ya. Dan teman-teman semua Peduki Chapter Timur dan Bapak dan Ibu, teman-teman semua umat sekalian yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita sungguh bersyukur kita boleh berjumpa lagi di dalam persekutuan doa kita. Dan pada kesempatan malam hari ini, sebelum nanti kita mendengarkan pemaparan dan pewartaan pengajaran dari Romo kita, Romo Simon Lili, yang begitu sangat akan memberkati kita, mari saat ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu dimanapun kita berada, kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia dan nanti kita mau menyembah Dia. Pada kesempatan ini, dimanapun kita berada, di luar sana kita mendengar ya, bahwa banyak kabar-kabar miring, banyak kabar-kabar negatif, banyak kabar-kabar yang membuat kita semua menjadi hidup dalam ketakutan, hidup dalam kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa marilah datang kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan menanggung beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita sungguh bersyukur kita memiliki Allah yang sanggup dan sudah terbukti memelihara kita sampai hari ini. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu, teman-teman semua, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dan kita membuka persekutuan doa kita malam hari ini dengan tanda kemenangan Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu karena pada malam hari ini Engkau mengumpulkan kami dimanapun saat ini kami berada, untuk kami mau bersama-sama, mau bersyukur, memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan, kami tahu bahwa kami sekarang sedang dalam suatu kondisi yang begitu sangat memprihatinkan di luar sana Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, ketika malam hari ini kami mengundang Engkau hadir, ketika kami malam hari ini mau berfokus, kami mau memusatkan pikiran kami hanya untuk memuji, hanya untuk memuliakan nama-Mu, maka kami sungguh yakin dan percaya malam hari ini pasti ada sesuatu yang terjadi, ada satu kekuatan yang akan Kau berikan kepada setiap kami untuk menjalani setiap hari-hari kami. Tetapi seringkali Tuhan kami kurang menyadari kasih-Mu. Seringkali kami lupa bahwa kami memiliki Allah yang sungguh-sungguh baik, teramat baik bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah pada kesempatan malam hari ini
hati kami boleh limpah dengan syukur dan terima kasih. Karena kami ada hari ini bukan karena hebat dan kuat kami, tetapi itu semua adalah berkat kemurahan-Mu. Dan inilah Tuhan, hati kami yang mau menyembah-Mu, hati kami yang mau bersyukur untuk setiap kasih, untuk setiap pengorbanan-Mu. Sebab kami ada hari ini, itu semua adalah karena kasih-Mu. Lewat lagu pujian ini Tuhan, kami mau mengangkat setiap hati kami, dan kami hanya mau fokus terpusat hanya satu nama, Tuhan Yesus. Inilah pujian kami Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Inilah Tuhan, setiap hati kami yang bersyukur kepadamu, dan kami mau menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Inilah pujian kami Tuhan. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Bayarlah segenap mulut kami memuji-Mu, buat kasih setia-Mu ya Tuhan, buat kebaikan-Mu. Mari saudara dimanapun Anda berada, mengucap syukurlah bagi Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, teramat baik. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih setia-Mu yang besar,
Kasih-Mu mengalir bagaikan air mengalir. Biarlah segenap mulut kami bermazmur pujian bagi-Mu, dan segenap hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Kau adalah Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat setiap kasih setia-Mu, buat segala hal yang boleh kami alami sampai hari ini. Dan kami boleh melihat betapa ada satu anugerah kehidupan yang masih Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Silakan Bapak dan Ibu, apabila ada yang tergerak untuk mengucapkan syukur secara pribadi, ucapkanlah syukur kepada Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Silakan langsung di-unmute mic Anda. Inilah syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat nafas kehidupan, buat berkat-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang selalu Engkau jaga dan berkat-berkat-Mu yang tidak pernah putus atas kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, Kau kumpulkan kami di sini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Untuk kesehatan yang kami terima setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Terima Tuhan kasih Yesus. Tuhan Yesus. Buat setiap masalah dan pergumulan yang saat ini sedang kami hadapi, yang membuat kami berpegang kepada tangan-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-berkat-Mu yang Kau berikan setiap hari baru kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan tidak pernah habis, tidak dapat kami ungkapkan dengan kata-kata lagi. Betapa kami sungguh bersyukur, betapa kami rindu, betapa kami juga saat ini, hati kami boleh limpah dengan syukur dan terima kasih. Begitu besar kasih dan anugerah-Mu. Dan pada kesempatan malam hari ini Tuhan, setelah hati kami semua limpah dengan syukur, kami mau bersorak-sorai Tuhan. Kami mau menyatakan, kalau di luar sana berita-berita tidak mengenakan, berita-berita begitu membuat kami hidup dalam ketakutan. Tapi di dalam Engkau, di dalam lindungan kasih-Mu kami aman. Dan kami mau bersorak-sorai untuk segala hal yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan mari saat ini kita semua mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau katakan, biar bumi akan berlalu dan bulan tak bercahaya lagi. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, sekali lagi, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi.
Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Semua yang di rumah bernyanyi ya. Di bumi akan. Ayo semua bernyanyi di rumah. Biar bulan asik, biar langit, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus, Tuhan tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Bersama-sama, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Amin. Sebab Dia adalah gunung batu, kota benteng, tempat perlindungan kita semua. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, Kau adalah Tuhan yang benar. Dan kami saat ini mau terus bersyukur kepadamu Tuhan, buat setiap anugerah kehidupan yang sudah Kau berikan kepada kami. Dan inilah setiap pujian kami dan sorak-sorai kami bagimu Tuhan. Yes. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Boleh berikan sorak-sorai kita buat Tuhan. Yeay. Sebab Dia adalah gunung batu dan kota benteng. Jangan pernah kita ragu lagi. Amin. Kau gunung batu, Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah.
Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau adalah Tuhan yang benar. Kami bersorak-sorai bagimu Tuhan. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan kita dan sorak-sorai kita bagi Tuhan. Yeay. Tuhan Yesus baik. Siapa yang merasa Tuhan Yesus baik boleh lambaikan tangannya. Wow, luar biasa ya. Baik, Bapak dan Ibu, ada waktunya untuk memuji Tuhan dan ada waktunya juga untuk kita menyembah Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan katakan dalam Zefanya 3:17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia bersorak-sorai karena kita semua penuh dengan sorak-sorai. Oleh sebab itu, dengan kacamata iman kita juga mau melihat bahwa Tuhan saat ini juga bertahta di atas setiap pujian kita. Bahkan dia pun bersorak-sorai atas kita. Dan mari saat ini, ketika Tuhan sudah bertahta di tempat dimanapun, di mana saja kita saat ini berada, kita membayangkan tempat kita sekarang berada sudah menjadi mezbah Tuhan, sudah menjadi mezbah yang kudus, tempat Tuhan bertahta. Dan saat ini mari kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saat ini kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan dan kita mau katakan, Tuhan, kami sungguh rindu pada kesempatan malam hari ini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari setiap hati, mari kita mau datang menyembah Tuhan. Sebab sungguh besar kasih setia-Nya dan sebab Dia adalah Allah yang layak untuk kami sembah. Kau adalah Allah yang layak untuk kami sanjung Tuhan. Inilah Tuhan setiap hati kami yang menyembah-Mu. Kami masuk ruang maha kudus-Mu Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu dengan segenap keberadaan kami, dengan segenap keadaan hati kami, hati yang hancur, hati yang membutuhkan pertolongan dan kekuatan daripada-Mu. Ini Tuhan kami datang menyembah-Mu. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Sungguh tiada kata yang bisa menggambarkan Kau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami nyatakan sekali lagi Tuhan, sungguh besar
Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Ini hati kami Tuhan, kami nyatakan tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami tinggikan Kau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Inaya kiara mana ya se ya bataya ke inaya se ya mana ya ke. Kami sembah Kau Tuhan, kiranya ke ya mana ya se ya inaya se kiara bataya ki. Inaya kiara bataya se, inaya kiara bataya se, inaya kiara ya kiara bataya se, ya kiara mana ya kiara bataya se. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan, kami bebaskan roh kami menyembah-Mu Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Kira rapataya sea, kura rapataya shi, kira rapataya ke.
Naya shikiara rapata yaki. Kurapata yakiara ramana yeshikiara ramada da da da. Ramana yeshikiara rapata yakala ramada yakiara. Naya shikiara rapata yeshikiara rapata yeshikiara la 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 la. Yakiara rapata yeshikiara rapata. Yeshikiara. Shikiara. Mari kita belajar mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hati setiap kita. Bagi ada teman-teman yang mendapatkan karunia sabda pengetahuan atau karunia nubuat, sampaikanlah. Shikyara rapataya kyara. Kurapataya shikyara. Janganlah takut dan janganlah kau gentar, sebab akulah Tuhan Allahmu. Sedikit pun aku tidak pernah meninggalkanmu. Aku ada di sisimu. Syikira. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena pada malam hari ini Engkau kembali memberikan kepada kami semua kesempatan untuk kami sungguh boleh menikmati hadirat-Mu. Terima kasih karena Engkau memberikan kepada kami waktu. Sama seperti yang pemazmur pernah katakan, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami sungguh bersyukur Tuhan, hari ini kami sungguh boleh ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada pengharapan. Di dalam hadirat-Mu kami dimenangkan. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami ingin menyiapkan hati. Dan kami ingin menyambut firman-Mu. Firman-Mu yang akan mengajarkan kami, memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami iman. Berkatilah gembala kami, Romo Simon Lili Cahyadi, yang sudah Engkau utus ke tengah-tengah kami malam hari ini. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus boleh menaungi setiap kehidupannya. Dan apapun yang disampaikan malam hari ini sungguh-sungguh dapat menggetarkan setiap hati, jiwa, dan nurani kami. Sehingga kami semakin mencintai-Mu Tuhan. Sehingga kami semakin menggantungkan segala harapan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mempersembahkan setiap hati kami hanya di dalam nama-Mu. Dan kami juga mau menyerahkan Tuhan semua pewartaan pada malam hari ini. Kau boleh tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga tidak ada satu pihak apapun yang mampu untuk mencuri kemuliaan. Allah Roh Kudus, sertai kami. Dan jadikanlah kami semua memiliki hati seorang hamba dan telinga seorang murid. Ini doa kami Tuhan, doa yang kami panjatkan lewat perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup bersatu dengan Bapa di surga dalam persatuan dengan Allah Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan Romo Simon. Terima kasih. Pak Tony, apakah suara saya kedengaran? Sangat jelas sekali Romo. Ya, aman. Terima kasih. Teman-teman, selamat sore, selamat malam dimanapun Anda berada.
saya sangat berharap bahwa teman-teman diberi oleh Tuhan anugerah kesehatan di masa pandemi ini. Kesehatan yang prima, supaya dengan demikian apa yang merupakan peran, merupakan kewajiban dari teman-teman itu bisa tetap dituntaskan di tengah segala keterbatasan yang ada. Itu rahmat kesehatan saya minta dari Tuhan untuk teman-teman sekarang ini. Yang kedua, saya berterima kasih bahwa saya diminta oleh panitia untuk memberikan renungan yang temanya itu sedikit membuka perspektif tentang Indonesia Katolik dan keindonesiaan yang mempunyai dasarnya di dalam sejarah bangsa kita. Ya, kita tahu bahwa dalam gereja Katolik sumber dari iman kita itu memang kitab suci di satu pihak, tapi di lain pihak juga tradisi. Tradisi itu adalah apa yang diyakini, apa yang dihidupi oleh gereja, dihayati berdasarkan perkembangan sejarahnya. Maka dari itu, di dalam tradisi juga salah satu hal penting adalah iman-iman leluhur, gerakan-gerakan mereka, perjuangan-perjuangan mereka. Nah, pada sore hari ini, saya mohon izin share untuk belajar bersama dengan teman-teman dari sejarah gereja Katolik di Indonesia yang dialami oleh para leluhur kita di dalam iman yang akan saya mohon masukan apakah ini diterima ini sekarang sudah oke? Halo? Sudah oke, Romo, bagus. Ya. Atau saya buat. Kalau boleh dibikin full screen, Romo. Itu yang saya maksudkan. Saya akan buat di sini saya kira. Sudah kan ya? Nah, sudah kan ya? Layarnya, ya, oke, sip. Sudah kan? Nah, oke. Sudah nih ya, Pak Tony ya? Sudah. Ya, teman-teman, ini sebenarnya buah permenungan dari refleksi saya sebagai orang Katolik yang melihat kenyataan gereja di Indonesia, bahwa sejak kapan sih gereja Indonesia secara kental memperlihatkan keindonesiaannya dan kegiatan sungguh-sungguh merupakan komunitas umat Allah, bukan hanya hierarki, bukan hanya pastor, bukan hanya uskup, tapi juga umat Allah. Nah, permenungan saya kemudian menelusur ke masa lalu yang membuat saya kemudian membuat riset ke sana kemari, termasuk ke Jepang antara 2015 sampai dengan 2018, antara itu saya ke sana kemari untuk membuat research tentang gereja Katolik yang pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Permenungan saya, refleksi saya bukukan. Bukunya namanya ini, Surviving the Dai Nippon. Ya, itu menyintas Nippon Raya, Dai Nippon Raya, Jepang Raya yang waktu itu mau menguasai seluruh Asia Tenggara ya untuk kepentingan Jepang. Nah, maka dari itu saya mau menggali, men-sharingkan sebenarnya isi buku ini pada teman-teman supaya dengan demikian kita mendapat inspirasi dari leluhur kita dalam iman yang sudah memperjuangkan keadaan kita sampai sekarang. Nah, ini dia. Saya mulai dengan keadaan gereja sebelum Jepang datang. Ini saya kira ini mungkin lebih tepat sekian ini ya ukurannya Pak Tony ya. 72,8% ya lebih menyeluruh kelihatannya daripada tadi. Boleh juga, tapi kalau boleh dibuat 100 nggak ada masalah ya? Buat 100 nggak ada masalah. Seperti saya sebut begini nggak ada masalah nih. Ya, halo? Oh ya. Iya, nah itu yang diklik tuh, ada yang perlu diklik di bagian atas sebelahnya 100%. Iya ini 100% sudah kan? Ya. Nah itu sebelah kanannya ada 2, geser kanan. Nah itu diklik Romo, jadi full screen. Nah bukan itu, tapi yang atas mau.
Oh, view mungkin ya. Ya, coba view. View, lalu full screen mode. Full screen mode, ya. Begini kah? Ya, coba. Ya, begini kah sudah? Ya, nah ini Ya, udah aman. oke. Ya. Oke, terima kasih. Minta maaf saya rada gagap dalam hal ini dengan Zoom. Saya biasa dengan MTS, Microsoft Teams. Ya, nah ini latar belakang di Jepang sendiri bagaimana pada waktu itu sebelum Jepang menduduki Indonesia. Latar belakang di Indonesia yang dulu namanya Belanda, ya saya sebut saja Indonesia, ya maksudnya sebenarnya Hindia Belanda dulu. Bagaimana? Latar belakang di Jepang adalah pada waktu itu sebagai akibat dari dijadikannya Shinto sebagai agama negara sejak Kekaisaran Meiji akhir abad 19 dan bangkitnya nasionalisme di Jepang mulai abad 20. Umat Kristen Jepang ya sekitar 400.000 ya dari sekitar 70 juta waktu itu mengalami tekanan karena Jepang sangat menekankan nasionalisme Jepang itu di kalangan bangsanya sehingga gereja Katolik dianggap sebagai kekuatan asing yang bisa membahayakan gerakan nasionalisme itu. Maka ditekanlah gereja Katolik sudah di Jepang sendiri. Sedangkan yang dilakukan apa? Yang dilakukan niponisasi. Gereja-gereja itu supaya sejalan dengan gerak nasionalis militerisme Jepang. Misalnya yang contoh kentara adalah semua sekolah Katolik, bukan saja semua Katolik, semua anak-anak termasuk di sekolah Katolik siswa disuruh melakukan penghormatan terhadap leluhur di kuil, ya dengan apa itu tepuk tangan gitu, lalu kemudian membuat penyembahan. Lalu kemudian tepuk tangan sekali lagi, ya itu cara penghormatan kepada leluhur. Selain itu juga imam-imam kulit putih mulai digantikan dengan imam-imam Jepang. Jadi Jepang mereka mau supaya misalnya uskupnya uskup Jepang, pimpinan-pimpinan gereja itu pimpinan paroki orang Jepang. Jadi niponisasi, ya. Dan juga ada aneka sensor dalam hidup harian. Ini yang membuat gereja Katolik susah bergerak, karena kalau mewartakan terlalu belak-belakan misalnya akan ada sensor kan. Lalu kemudian didekati bahwa jangan bicara begini, jangan bicara begitu. Jadi ada pembatasan dalam pewartaan hidup harian, sehingga ini membuat gereja Katolik sebenarnya tertekan juga di Jepang pada waktu itu. Bagaimana di Indonesia, Hindia Belanda pada zaman itu? Kita tahu secara umum kebangkitan nasionalisme 1908 itu gerakan apa namanya itu Budi Utomo ya yang terkenal kebangkitan nasional, lalu Sumpah Pemuda 1928 yang mengikrarkan satu negara, satu bangsa Indonesia, satu bahasa persatuan bahasa Indonesia, kemudian satu nusa, satu bangsa, satu bahasa yang kita kenal itu. Itu pandangan umumnya, ya. Soekarno di situ, Agus Salim, kemudian tokoh-tokoh nasionalisme di situ berperanan. Bagaimana dalam konteks gereja? Dalam konteks gereja Protestan dan Katolik. Protestan sudah kuat sejak Belanda hadir, karena Belanda itu adalah Protestan Calvinis. Jadi praktis gereja-gereja Protestan yang ada di Indonesia itu alirannya itu adalah aliran Calvinis dari Belanda. Dengan satu kekecualian di Batak, karena di Batak itu alirannya Lutheran, karena mereka misionarisnya, Protestannya berasal dari Jerman. Maka karena sistem Lutheran, mereka juga punya persamaan dengan gereja Katolik ya, karena kan Lutheran Jerman dengan gereja Katolik mirip. Misalnya di situ ada sebagai ganti uskup mereka punya ephorus. Nah itu sama nanti perbandingannya begitu. Di Indonesia itu gereja Protestan kuat, ya. Jepang datang ke Indonesia pada saat gereja-gereja Protestan sedang gencarnya mengalami pribumisasi gereja, sejalan dengan gerakan nasionalisme di Indonesia. Berdasarkan musyawarah umum gereja Hindia Belanda di Makassar tahun 27 dan resolusi yang menyusulnya tahun 33, diberikan keleluasan bagi gereja-gereja pribumi Indonesia untuk membentuk diri secara independen berdasarkan regio atau etnis. Ini ciri khas juga dari gereja Protestan, mereka dibentuk komunitasnya berdasarkan regio atau etnis.
Contohnya HKBP, Kuria Kristen Batak Protestan, berdiri 1930. GIMIM, Gereja Masehi Injil Minahasa, tahun 34. GPM, Gereja Protestan Maluku, tahun 35. Ya. Dan di dalam proses ini tentu saja terjadi aneka peralihan dalam kehidupan gereja Protestan, baik menyangkut penggunaan bahasa daerah, bahasa misalnya bahasa Batak, misalnya bahasa daerah Simalungun, atau bahasa kemudian juga bahasa Indonesia Melayu orang Indonesia Timur ya, yang sangat khas itu di dalam kehidupan gereja, baik menyangkut penggunaan bahasa daerah dalam ibadat, kurikulum teologi untuk para pendetanya, susunan personalia, keuangan, dan pemindahan kepemilikan barang dan gedung gereja. Selain itu, para pelayan rohani sudah lama berfungsi sebagai semacam fungsionaris pemerintah. Mereka akan bertugas juga untuk mencatat kelahiran, mencatat kematian. Jadi para pendeta itu, tapi juga para pastor, itu sekaligus bisa menjadi fungsionaris pemerintah untuk mencatat kelahiran, perkawinan, kematian untuk kepentingan sensus. Ya. Dan juga aneka urusan administratif, selain itu juga kepengurusan institusi sosial dan pendidikan. Contohnya rumah sakit, ya, contohnya juga sekolah-sekolah, contohnya juga panti asuhan. Jadi di Protestan begitu, jadi mereka para pendeta Protestan sekaligus juga menjadi dalam tanda petik tugas pemerintah. Dalam gereja Katolik juga terjadi yang mirip, ya, karena kan banyak juga orang Belanda pada waktu itu masih praktis cukup dominan di daerah-daerah kota besar. Politik etis 1901 memberikan dukungan dari pemerintah untuk karya misi bagi pribumi. Politik etis itu kita sebutnya politik balas budi. Ketika Belanda melalui Ratu Wilhelmina mengatakan kita orang Belanda punya kewajiban suci untuk membantu Hindia Belanda, orang-orang pribumi yang ya kita selama ini kan sudah mendapat banyak hal positif, benefit dari Hindia Belanda untuk kepentingan Belanda tentu saja. Maka dari itu mereka merasa perlu juga untuk balas budi. Maka itu disebut politik etis atau politik balas budi 1901. Jadi Belanda memberikan dukungan untuk macam-macam proyek sosial pendidikan dan juga proyek-proyek politik lainnya, misalnya pembangunan daerah, ya, proyek-proyek bendungan, transmigrasi, pendidikan, sekolah itu didukung. Maka misi Katolik dalam hal ini, misi dalam background ini itu menjadi mitra dari pemerintah dengan politik etis. Karena gereja Katolik itu kan punya misi pendidikan, punya misi sekolah, punya misi rumah sakit. Jadi dalam arti ini menjadi bagian dari mitra dari pemerintah untuk kepentingan memajukan bangsa Indonesia juga. Nah, lalu situasi itu tiba-tiba 100% dijungkir balikan dengan datangnya Jepang. Jepang menguasai bukan saja Asia Timur Raya, dia masuk kemudian merangsek sesudah mengalahkan bangsa-bangsa di utara itu, ya, Cungko Cina diduduki, Manchuria diduduki, kemudian juga Thailand kemudian juga sudah diduduki, kemudian juga Vietnam diduduki, kemudian juga Malaysia diduduki, Singapura diduduki. Akhirnya mereka menguasai Hindia Belanda, Indonesia. Mereka masuk tahun 42 bulan Maret, dan ketika mereka masuk ke ibu kota, Batavia dinyatakan sebagai kota terbuka oleh Gubernur Jenderal Belanda. Artinya tidak akan dipertahankan. Ya, artinya Jepang masuk tanpa harus berperang. Maka dari itu Jepang dengan penuh kedaulatan itu kita lihat di situ masuk. Ini saya kira di daerah Harmoni. Mereka melakukan pawai disambut dengan riuh, dengan kemeriahan oleh masyarakat. Apalagi dalam kepercayaan Jawa, pada waktu itu ada mitos, kepercayaan bahwa akan suatu saat akan datang di mana ayam kate akan mengalahkan, akan mengusir kerbau mata biru.
Jadi ayam kate maksudnya Jepang akan menendang itu kerbau biru, orang banteng biru itu orang Belanda ya. Nah ini jadi Jepang itu diterima dengan sukacita pada mulanya. Nah apa yang Jepang lakukan? Yang Jepang lakukan adalah dia melakukan undang-undang militer, military rules. Military rules itu adalah sikap bahwa negara itu sekarang atau daerah pendudukan itu berada di dalam kekuasaan tentara. Ya, karena kita lihat tadi sudah saya katakan mereka datang ke Indonesia itu bukan sebagai seperti orang Belanda dulu ya dengan Sinyo, dengan Mareike, dengan Yance, enggak, mereka dengan anak pinak, mereka datang sebagai tentara yang sebelumnya sudah perang di atas tadi itu. Maka ketika mereka datang sungguh-sungguh sebagai tentara yang menerapkan undang-undang militer. Maka di situ di mana-mana mereka hadir ya. Mereka hadir di ruang pertemuan, mereka hadir di oplet, mereka hadir di pinggir jalan sehingga membuat situasi sungguh-sungguh dikuasai oleh pengawasan, oleh kecurigaan, oleh nanti juga torture, penangkapan. Teman-teman, inilah yang membuat mengapa pendudukan Jepang meskipun singkat itu sangat keras. Meskipun 3 tahun ya singkat tetapi sangat keras, sangat brutal. Mengapa? Karena tentara. Orang-orang Jepang yang datang ke sini itu bukan orang-orang dengan anak istri sebagaimana orang Belanda dulu datang. Enggak. Mereka datang sebagai orang yang memang sudah terampil perang dan sudah menduduki sekarang Hindia Belanda dengan undang-undang militer. Ini yang membuat mereka keras. Lalu mereka membagi Indonesia dalam 3 wilayah militer, yurisdiksi militer. Yang pertama Angkatan Darat 16, ya, lalu Angkatan Darat 25 dan Angkatan Laut. Angkatan Darat 25 itu adalah praktis seluruh Sumatera dengan Singapura pada mulanya sebagai pusat, tapi kemudian Bukit Tinggi itu menjadi pusat dari Angkatan Darat 25. Ini yurisdiksi Angkatan Darat 25. Jawa secara khusus itu diduduki oleh Angkatan Darat 16, ya. Jadi meskipun Jawa kecil, ini satu brigade sendiri Angkatan Darat 16. Mengapa? Karena Jawa meskipun dari sudut material kekayaan bumi tidak seperti kaya misalnya seperti Sumatera. Di Sumatera kan ada batu bara, misalnya di Sawah Lunto, ada minyak di Aceh, kemudian di Palembang. Itu kan sangat kaya Sumatera ini, luar biasa. Jawa sebenarnya tidak begitu dibandingkan Sumatera atau yang lain dalam minyak misalnya. Tetapi Jawa adalah pusat dari gerakan nasional. Di situ ada tokoh-tokoh nasional yang bekerja. Maka dari itu Jepang merasa perlu secara khusus menangani Jawa. Ya. Selanjutnya sisanya dari Borneo sampai ke daerah Indonesia Timur itu adalah daerah Angkatan Laut. Jadi Indonesia dibagi berdasarkan 3 daerah yurisdiksi militer. Yang sekali lagi masing-masing itu dikontrol dan juga diawasi dengan cara-cara militer ya, dengan pengawasan yang keras sekali. Nah, apa yang dilakukan terhadap warga musuh, termasuk para misionaris Belanda? Pada waktu itu saudara sekalian banyak orang kulit putih yang menjadi warga gereja Katolik, artinya orang Belanda banyak sekali juga kan. Sama seperti orang pribumi juga, tapi juga orang kulit putih khususnya di kota-kota besar seperti Batavia, Semarang, Surabaya, Bandung, apalagi Bandung. Itu kota banyak kulit putih orang Belanda. Nah, terhadap warga musuh, juga misionaris kulit putih, apa yang mereka lakukan? Mereka menginternirnya. Diinternir itu artinya dilokalisasi. Jadi ada ruangan-ruangan, misalnya saja kompleks sekolah, itu semua orang Belanda dimasukkan di situ. Ya toh? Bisa juga di penjara, di kompleks lokalisasi itu, bisa juga misalnya satu blok khusus, sebut saja yang ada di tengah ini Cideng. Jadi satu daerah Cideng misalnya dikasih kawat berduri, ya daerah Cideng misalnya Cideng berapa sampai Cideng berapa, lalu semua orang Belanda itu suruh masuk di situ. Atau daerah Keramat, misalnya Keramat 7 sampai dengan Keramat 1 sampai Keramat 7 dikelilingi kawat berduri, lalu dalam daerah itu orang kulit putih masuk. Itu namanya diinternir. Ya, di lokalisasi. Nah, di dalam lokalisasi perempuan dan laki-laki dibedakan. Ya, setiap hari ada dapur umum, laki-laki juga ada dapur umum mereka.
Jadi nggak punya pekerjaan mereka, praktis hanya di situ saja dalam pengawasan Jepang. Memang ada apel setiap hari mereka melakukan penyembahan terhadap kaisar ke arah Tokyo. Jadi mereka melakukan penghormatan itu. Ya, itu acara mereka. Para misionaris juga tidak terkecuali masuk dalam tindakan seperti ini. Nah, bagaimana kebijakan Jepang tentang agama? Kita ringkas saja, kebijakan Jepang tentang agama itu instrumentalistik dan manipulatif. Instrumentalistik berarti bahwa agama dipakai sebagai instrumen untuk propaganda Jepang, ya. Dan manipulatif karena dimanfaatkan sejauh membantu, dihancurkan sejauh mengganggu. Ya. Ini kelihatan dari peraturannya. Itu ada peraturannya di situ yang saya kutip dari Senjochi Gunsei Visi Yoko. Agama-agama sebagaimana kebiasaan yang ada dan berlaku harus dihormati sejauh mungkin untuk menjaga kestabilan pikiran rakyat dan membuat mereka mau bekerja sama. Itu dimanipulasi. Mereka mau dimanfaatkan untuk kepentingan propaganda Jepang. Hanya karena mereka tahu bahwa di Indonesia banyak orang Muslim, mengenai kaum Muslim ada aturan khusus, harus diberikan perhatian khusus untuk memanfaatkan mereka dalam rangka mencengkram pikiran rakyat. Saudara sekalian, Jepang itu negeri Buddhis, tapi juga negeri Konghucu. Kalau mereka misalnya ketemu orang Buddhis dan ketemu orang Konghucu, mereka mengatakan, kita sama-sama orang Buddhis dan Konghucu. Kalau gitu mari kita bersatu untuk melawan kulit putih jajah itu ya. Mereka itu brengsek, itu mereka bajingan. Mari kita lawan. Kita sama-sama ini pewaris dari Konghucu dan Buddhis. Hanya repotnya kalau mereka bertemu dengan kaum Muslim, mereka kan tidak bisa mengatakan kita sama-sama bersaudara dalam iman, dalam kepercayaan. Mereka tidak bisa ngomong gitu, maka mereka mengatakan kami ini adalah saudara tuamu pada orang Indonesia. Saya saudara tuamu, kamu saudara muda. Saudara sekalian, ini harus ditempatkan dalam filsafat Konghucu. Dalam Konghucu itu negara atau masyarakat dibagi dalam struktur ketaatan yang ketat. Pertama, dalam 5 level. Yang pertama, ketaatan atau hormat atau sembah bakti dari orang muda terhadap orang tua, adik terhadap kakak, terhadap cici dan terhadap koko, ya toh, kan harus dihormati. Yang lebih muda terhadap orang tua, itu level pertama. Level kedua adalah anak terhadap orang tua, harus melakukan li atau bakti kepada mereka. Level kedua. Level ketiga adalah istri terhadap suami, itu harus melakukan sembah bakti, harus dihormati. Level keempat adalah suami terhadap pimpinannya, bosnya di tempat kerja. Dan level terakhir 5 adalah pimpinan bos itu terhadap pimpinan negara atau terhadap Tien atau terhadap Tuhan. Jadi Konghucu membagi masyarakat dengan struktur ketaatan yang ketat. Karena bagi Konghucu penting bahwa masyarakat itu ditata secara ketat dengan ketaatan seperti itu. Dan Jepang menerapkan itu karena Jepang dipengaruhi kuat oleh Konghucu. Ya. Nah ini termasuk begitu. Maka dari itu terhadap kaum Muslim mereka mengatakan saya saudara tua. Sebenarnya mau mengatakan bahwa lu harus taat sama gua. Ya. Maka pada bagian awal memang Islam mendapat perhatian khusus. Ya. Caranya bagaimana? Ini dia. Mereka misalnya diberi ini dia nih ustadz Jepang nih. Coba lihat mukanya muka sipit nih kan. Pakai sorban begini. Ini ustadz Jepang dikirim dari Jepang untuk datang ke Indonesia untuk melakukan dakwah, tapi sekaligus juga melakukan khotbah supaya kalian orang-orang Muslim kalian itu hancurkan orang kulit putih, itu musuh kita, ya nah? Jadi intinya mari kita bersatu dengan Jepang. Ya, Jepang punya kepedulian terhadap orang Islam untuk kepentingan propaganda Jepang yang dimanfaatkan. Ini koran ini saudara sekalian ada di ada di arsip keuskupan. Ini koran ini utuh nih, satu-satunya koran yang masih tertinggal dari tahun 42. Nippon Pelindung Kemerdekaan Berigama. Perayaan Maulud di Masjid Kuitang dikunjungi 8.000 orang. Ya. Asia akan agung. Pemerintah Indonesia akan segera dibentuk. Ini propaganda Jepang. Jadi Islam dikasih hati lah. Karena penting untuk menarik hati mereka.
Untuk agama Kristen juga diberikan, ini misalnya terhadap agama Katolik, diberikan juga imam-imam Jepang, ada 2 uskup dikirim ke Jepang. Itu Monsignor Yamaguchi Aijiro dari Nagasaki dikirim ke Flores. Ogiwara Akira ke Flores juga ke ND. Kyono Shigeru juga ke Flores. Iwanaga Rokuro ke Flores juga. Koide Tetsuo ini ke Jawa dia. Karena daerah-daerah Katolik ya, sekali lagi kan supaya mereka dapat simpati dari penduduk-penduduknya untuk kepentingan propaganda Jepang. Lalu juga ke daerah Makassar juga Katolik Indonesia Timur, Kobayashi Arikata, Taniguchi Kenji, Nakagawa Toshi dari Sapporo. Nah, ini ke daerah Manado. Mereka memang mau dimanfaatkan Jepang, tapi nanti akan kita lihat bahwa gereja Katolik tidak bisa dimanfaatkan begitu mudah. Karena gereja Katolik punya struktur yang sangat ketat, yang tidak bisa dalam tanda petik taat begitu saja pada permintaan Jepang. Nanti kita lihat dalam kasus Flores nanti. Terhadap Protestan, mereka mengirim para pengkhotbah atau para preacher, hamba-hamba Allah. Itu dikirim 19 ke daerah Indonesia Timur praktis semuanya. Kalau Anda lihat ini Indonesia Timur karena daerah-daerah Protestan, Borneo, Banjarmasin juga. Sumura Saburo, Seija Juji, Miyahira Shiso, Kida Aishin, Fujisato Goro, Suzuki Hiroshi, Takada Akira, Hanafuso Hikoji, Matsuda Sozo, Honda Seishi, Ashimara Takeo, semuanya dikirim ke daerah Indonesia Timur ya, untuk kepentingan pewartaan Jepang. Nah, apa yang terjadi dengan gereja Katolik? Gereja Katolik semua uskup itu diinternir, tadi sudah saya bilang diinternir karena uskup-uskupnya praktis waktu itu kulit putih semua. Dengan kekecualian satu dari Semarang yang di tengah ini Monsignor Suryapranoto. Dia ini karena pribumi Jawa dia tidak tahan karena kan Jepang mau mengambil hati dan sangat hati-hati dengan pemimpin pribumi karena mau dimanfaatkan juga kan pimpinan pribumi untuk menggerakkan rakyatnya. Nah, Monsignor Wilkins dari Batavia tadinya mau diinternir, tetapi beliau mengatakan, saya adalah wakil dari Paus, tahta suci. Dan Jepang, kaisarmu itu punya hubungan diplomatik dengan Vatikan waktu itu. Maka dari itu, kalau ada apa-apa dengan saya, Anda tahu akibatnya kan, kalau kaisar Anda tahu. Nah, maka dari itu Monsignor Wilkins, karena beliau mengatakan dia adalah wakil dari tahta suci, dan kaisar di Jepang punya hubungan diplomatik dengan Vatikan, maka dari itu dia dibebaskan, dia bisa berkeliar, bisa bekerja meskipun tentu saja bersyarat. Ya, oh ini membantu banyak orang yang ditahan. Beliau itu mencatat kepentingan apa, misalnya yang ini butuh obat, yang itu butuh kacamata, yang pastor-pastor butuh peralatan misa. Dia kan orang yang leluasa secara terbatas sehingga dia bisa membantu memfasilitasi untuk orang-orang yang ditahan itu, baik orang Katolik maupun bukan orang Katolik, khususnya di daerah Batavia. Ini nanti di ND ada kisah sendiri di Flores. Ini adalah Monsignor Leven. Nanti kita akan lihat kasusnya. Saya tidak ceritakan di sini karena next akan ada kisah tentang dia. Ada peristiwa berdarah yaitu di Langgur. Langgur itu di daerah Indonesia Timur ya, di bawah dekat Papua itu. Jadi di daerah dekat Kei, dekat Kei besar, Kei kecil, lalu kemudian di daerah kepulauan Arafuru di selatan daerah situ ada peristiwa berdarah yaitu Monsignor Ertz bersama dengan 4 imam dan 8 bruder MSC dieksekusi mati di Langgur 30 Juli 42. Alasannya adalah beliau itu dituduh mata-mata Australia. Australia berarti sekutu ya, musuh dari Jepang. Dan dalam sebuah proses bohong-bohongan, itu nggak serius proses itu, mereka dituduh dan langsung sesudah proses itu dibawa ke pantai, lalu di pantai itu di depan regu tembak mereka semua dibunuh. Sebenarnya Monsignor Ertz itu bisa ke Australia, karena sebelumnya ada pasukan dari Australia yang mengatakan Anda pergilah bersama kami ke Australia dengan aman, karena Jepang itu akan mengincar gereja Katolik. Tetapi Monsignor Ertz mengatakan saya tidak bisa meninggalkan umat saya. Mengapa? Karena Anda lihat saya punya cincin di sini.
Saya adalah uskup mereka dan saya sudah terikat dalam suka dan duka pada umat di Langgur waktu itu, artinya umat Katolik yang sekarang itu wilayah Keuskupan Amboina. Maka dari itu saya tidak bisa meninggalkan mereka. Apa yang terjadi pada saya biarlah nanti kita lihat sendiri. Dia tidak mau pindah ke Australia meskipun dijamin untuk segera pergi ke sana karena Jepang akan datang. Tapi ketika Jepang datang, kasihan dia bersama semua yang lain lalu dibunuh di Langgur 30 Juli. Saya dengar orang sedang memproses beatifikasinya untuk jadi santo karena ini luar biasa, dia mau setia pada umatnya, tidak mau dia tinggalkan. Harus mati ya nggak apa-apa, ya seperti perkawinan kan, dalam untung dan malang, dalam suka dan duka dia mau setia pada pasangannya, dalam hal ini umat. Nah, ini Monsignor Edge yang sangat terkenal itu. Sekarang kalau misalnya para gembala itu ditahan, kalau mereka misalnya itu nggak bisa bergerak, pertanyaannya bagaimana gereja hidup? Jawabannya awam bergerak. Jadi awam merasa kami punya tanggung jawab. Kehidupan gereja itu tanggung jawab kami juga. Kami bertanggung jawab untuk kehidupan menjadi gembala bagi sesama. Jadi kami mau peduli. Kehidupan gereja itu bukan urusan para pastor doang, uskup doang. Kami para awam terpanggil juga untuk bersama-sama dengan umat yang lain dalam keadaan susah, membela iman, mempertahankan iman, memupuk iman, ya. Dengan demikian iman tidak mati meskipun susah, tetapi tetap berkembang. Nah, ini saya mencatat beberapa orang, tapi tentu saja dalam kenyataannya ada banyak. Hanya kan mereka kan tidak menulis, membuat tulisan. Kalau para imam-imam kan membuat tulisan, karena mereka dibiasakan membuat namanya Historia Domus, sejarah komunitas. Mereka mencatat. Tapi tentang mereka ini itu kebanyakan lisan. Dan saya beruntung bertemu dengan beberapa saksi mata yang menceritakan tentang mereka ini. Jumlahnya tidak banyak yang diceritakan oleh para keturunannya, tetapi saya yakin banyak itu. Yang diceritakan memang nggak banyak, tetapi dalam kenyataannya saya yakin pasti banyak. Umat awam yang terlibat untuk menjadi gembala bagi sesamanya, peduli terhadap komunitasnya, peduli terhadap orang beriman lain, yang maksud saya dalam keadaan yang lain sesama mereka, yang sekarang itu mau mereka teguhkan juga imannya. Seperti Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau Petrus, kalau kamu sudah kemudian bertobat, ya teguhkanlah iman saudara-saudaramu." Mereka melakukan itu. Saya kasih contoh beberapa. Ini Bapak Tampu Bolon di Sumatera, ya ini bertanggung jawab untuk iman orang-orang Katolik di daerah Sumatera Utara, daerah Batak. Ini adalah Bapak dan Ibu Datubara untuk orang-orang Katolik di daerah Aceh, Sumatera Utara di pojok itu. Beliau adalah orang tua dari Monsignor Datubara, yang almarhum, yang merupakan uskup dari Medan itu, uskup agung. Ini luar biasa orang ini, bekerja sendirian di sana untuk meneguhkan iman sesama umatnya. Ini adalah Bapak Situmorang. Ini adalah ayahanda dari Monsignor Situmorang, almarhum uskup Padang itu. Ya, beliau tadinya HKBP Protestan, tapi kemudian jadi Katolik. Dia bertanggung jawab untuk umat Katolik di daerah Samosir. Jadi kalau Anda ke Sumatera itu ada Danau Toba, lalu di tengah Danau Toba itu ada satu pulau sendiri, Pulau Samosir. Di situ praktis umat Katoliknya banyak. Nah, beliau ini mengelola dan bertanggung jawab untuk umat Katolik di situ. Ini adalah Bapak Felix Damen. Dia adalah guru, semula guru, tapi kemudian menjadi guru agama, meneguhkan iman-iman untuk orang-orang dari Toraja dan Sumatera. Bayangkan dia keliling ke sana kemari untuk meneguhkan sesamanya. Ini adalah Bapak dari ayahanda dari Mas Widarmono itu. Dia anggota PETA, tapi sebelum itu dia kemudian meneguhkan juga orang-orang Katolik di daerah Blitar dan sekitarnya. Ya, jadi ini orang yang membantu iman dari daerah Blitar. Ini adalah PK Oyong, pendiri Kompas yang sangat terkenal. Ini di Jakarta menjadi tokoh penting karena dia bertanggung jawab memberikan pendalaman iman, membuat latihan kur, memimpin ibadat sabda.
untuk umat Katolik di daerah Mangga Besar, Pademangan, Tua Sebio, Pluit, Kemakmuran. Nah, ini dia orangnya, PK Oyong. Ini orang penting pada waktu. Dia juga menjadi penghubung dengan pastor-pastor yang ada di interneran. Misalnya si pastor dikasih buku, ya, untuk baca, karena di tempat interneran kan tidak ada sesuatu yang dikerjakan secara spesifik, ya, untuk apa mempelajari sesuatu dikasih buku. Tapi dia melatih kur, dia kemudian pewartaan sabda. Ini PK Oyong sangat terkenal. Harus saya sebut juga adalah Jan Roof O'Hare. Jan ini adalah seorang Belanda, ya. Saya harus katakan, sudah sejak awal saya katakan, bahkan umat Katolik pada zaman itu, pada zaman Jepang tahun 40-an, banyak orang Belandanya juga loh. Jangan salah paham loh, jangan semuanya orang pribumi itu. Tahun 40-an, ya. Banyak juga orang Belanda. Nah, dia ini kemudian bertahan, dia dijadikan Jugut Yanfu atau comfort woman, atau ya yang dipaksa sebagai pelacur untuk melayani tentara Jepang, ya. Di tempat-tempat tentara itu dia diperkosa secara individual maupun bergu, tetapi dia bertahan di dalam situasi sulit itu karena dua hal. Pertama karena rosario, dan kedua karena riwayat dari orang kudus, ya. Dia putus asa, tetapi dia merasa mendapat kekuatan dari situ, dan nanti dia memberi kesaksian tentang kekuatan dari pengampunan dan kekuatan dari perdamaian. Tadinya dia menjadi biarawati, tetapi dikatakan oleh pembimbingnya, jangan. Lebih baik kamu tetap di luar, kemudian kamu memberi kesaksian pada orang tentang pentingnya, kuatnya iman di tengah situasi susah. Maka Jan Roof O'Hare, saudara sekalian, menulis buku yang terkenal, 50 Years of Silence. Ini sudah ada dalam bahasa Indonesia. Anda cari saja terbitan Gramedia, judulnya sama, 50 Years of Silence. Jadi judulnya sama. Dia tadinya susah, tidak berani omong peristiwa menjadi pelacur yang dipaksa oleh orang Jepang itu. 50 tahun dia diem aja, bungkam. Tapi anak-anaknya bilang, kamu harus omong, kamu harus ceritakan pada dunia. Supaya orang yang mengalami seperti kamu mendapat kekuatan, dan bagimu juga baik, karena dengan demikian, Mami, kamu bisa membuat terapi untuk hidupmu juga. Dan dia lakukan, dan sungguh dia mendapat kekuatan dari situ. Dia kemudian memperjuangkan misalnya keadilan dari Jugut Yanfu orang Korea di kedutaan Jepang Korea itu. Kalau Anda buka di internet atau Google, carilah orang ini, namanya Jan Roof O'Hare. Pasti Anda akan menemukan. Ini orang yang sangat terkenal, di YouTube juga orang ini ada. Jan Roof O'Hare Anda bisa menemukan. Ini orang Katolik sebenarnya, orang Semarang. Orang Semarang yang ditahan oleh Jepang, kemudian di Ambarawa, ya, lalu kemudian bisa bertahan hidup. Saya nggak tahu apakah sekarang dia masih hidup, tapi beberapa tahun lalu, sekitar 5 tahun lalu, dia masih hidup, usianya sekitar 80, nyaris 90, ya. Nah ini dia. Jadi terjadi sesuatu yang khusus di Flores, saya harus ceritakan. Begini, Flores tadi sudah saya katakan dikirim para klerus dan juga uskup dan imam-imam ke sana, karena Flores adalah daerah Katolik. Dan Flores itu penting karena dia menjadi pulau antara Makassar, Sulawesi dengan Australia. Jadi kalau Australia markas dari sekutu, kalau mau menyerang misalnya markas dari Angkatan Laut di Makassar, mereka akan lewat Flores paling dekat. Maka Flores penting untuk pertahanan, memblokir pasukan sekutu yang akan berangkat dari Australia. Nah, di situ ada tentara ini, namanya Kolonel Sato yang menjadi pimpinannya. Dia seorang Buddhis. Tapi kita lihat juga pada waktu itu ada pasukan Katolik, ya, grup Katolik, klerus, imam-imam yang dipimpin juga. Monsignor Yamaguchi pimpinan rombongan. Dia dimaksudkan sebenarnya untuk menggantikan Monsignor Leven. Monsignor Leven dia internir ke Makassar, lalu dia mengambil alih itu. Tapi ketika Monsignor Yamaguchi turun ke ND, dia tahu bahwa Monsignor Leven masih ada. Dia bilang, astaga, you know, masa kan saya mengganti orang yang masih ada di situ, kan? Lalu dia protes pada Kolonel Sato di situ, pimpinan militer di situ, dengan mengatakan, Kolonel, untuk menggantikan uskup itu bukan wewenang Jepang dan bukan wewenang saya atau wewenang siapapun. Ini adalah wewenang dari Roma, dari Vatikan.
Jadi saya tidak mau menggantikan Monsignor Leven ini. Ya, saya atas nama Suara Hati saya menolak perintah itu untuk menggantikan itu. Maka dia tahu resikonya kalau kemudian dia dihukum mati, dia harus mati untuk itu. Tapi dia tidak mau menggantikan Monsignor Leven yang masih ada di situ, yang maksudnya kalau digantikan lalu ini disuruh pergi, ditangkap kemudian ke internera di Makassar. Akibatnya dia mengerti, mendapat nasihat macam-macam, dan Monsignor Yamaguchi orang yang cerdas. Dia bisa mempersuasi Kolonel Sato dan mengatakan Kolonel Sato kemudian menerima saran dari Monsignor Yamaguchi. Akibatnya, saudara sekalian, terjadi suatu keajaiban. Ketika di tempat lain semua pada diinternir, ya, di Flores adalah kebalikannya. Ya. Imam-imam leluasa, ya, bahkan dilayani oleh 3 uskup. Uskup Yamaguchi 1, Monsignor Leven 2, dan ini Monsignor Ogiwara. Mereka bergerak dari daerah Manggarai, kemudian daerah tengah, kemudian Waibalun, kemudian daerah Lama Holot, sampai kemudian ke timur. Ya, itu masuk ke wilayah ND. Juga daerah Sika, ya, kalau kita lihat Bola itu daerah-daerah yang kemudian juga dilayani. Bahkan mereka membantu juga penduduk-penduduk sekitar. Ini suatu keajaiban di Flores, bahwa di gereja Katolik di Flores itu tidak diganggu, ya. Karena apa? Karena di sini ada tim klerus ini yang kerjasama dari orang Jepang dan dari orang Belanda dan juga dari orang pribumi. Ini imam pribumi dari Sika, ya, ini Romo Conterius, ya, itu orang Sika, ya, waktu itu ditabiskan oleh Monsignor Yamaguchi. Nah itu. Jepang kemudian kalah, kita tahu, dan sejak saat itu Soekarno memproklamasikan 17 Agustus MacArthur menduduki Jepang, ya, tentara Jepang menyerah, kalah, ya, menyerahkan guntonya. Gunto berarti pedang militer. Lalu juga mulai perburuan penjahat perang. Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Tapi apa arti proklamasi itu pada zaman tidak ada internet? Indonesia proklamasi dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia, ya itu kan cuma didengar oleh orang daerah proklamasi Jakarta kan, tapi di tempat-tempat lain kan nggak kedengeran itu. Maka dari itu di tempat lain terjadi kekacauan. Ketika Jepang sudah kalah, lalu di tempat lain malah terjadi macam-macam penindasan, ya. Nah, ini kesimpulan Jepang adalah kekejaman Jepang itu bertanggung jawab terhadap kematian 281 misionaris asing dalam masa pendudukan mereka. Tetapi orang Jepang itu mensensibilisasi dan memperkuat semangat nasionalisme orang Indonesia. Orang Jepang itu sungguh-sungguh membangkitkan keindonesiaan. Ya. Nah, di dalam masa pendudukan Jepang itu menjadi jelas bahwa kalau kita menjadi Katolik itu tidak sama dengan menjadi orang kulit putih atau orang Barat. Orang Katolik itu bukan orang kulit putih. Sekarang mereka melihat bahwa imam-imam pribumi, tokoh-tokoh pribumi, dan juga tokoh-tokoh Jepang, dan juga tokoh-tokoh kulit putih, sama-sama kemudian membantu mereka mengembangkan, mengajarkan iman, dan saling menguatkan. Itu berarti gereja Katolik tidak bisa dikungkung di dalam nasionalisme sempit, dan tidak bisa juga dikungkung misalnya di dalam pandangan harus menjadi orang Barat. Enggak. Untuk pertama kali menjadi kentara bahwa keindonesiaan itu menjadi ciri penting yang juga kelihatan di dalam situasi yang mereka hadapi. Sesudah proklamasi tadi saya sudah bilang situasi masih nggak aman karena kita tahu ya pemerintah belum punya kekuatan untuk bisa menstabilisasi masyarakat, ya. Akibatnya banyak pembunuhan, banyak penjarahan terhadap orang-orang Belanda atau orang-orang Cina yang dijarah barang-barangnya atau mereka dibunuh, dirampok. Ini masa sulit, saudara sekalian. Pemuda-pemuda itu memang ada yang menjadi tentara, memperjuangkan Indonesia, tapi beberapa dari mereka juga karena punya pedang, punya segala macam, punya senjata yang mereka ambil dari Jepang. Ini kan tidak ada kesatuan militer, ini masih baru kan negara itu, masih kacau begitu. Tidak ada kontrol yang jelas dari pihak pemerintah pusat, akibatnya kaotik,
penjarahan di sana sini, khususnya orang-orang Tionghoa itu banyak yang dijarah dan dibunuh karena dianggap mereka paling gampang dimanfaatkan dalam situasi seperti itu. Sebagian mereka harus pergi lagi dan harus mengungsi ke tempat yang aman. Ya. Nah, pada situasi seperti itu kita lihat beberapa tokoh juga sesudah zaman itu ya, itu terlibat kemudian dalam peristiwa-peristiwa yang penting bagi negara kita. Sebelah kiri adalah Adi Sucipto yang membawa logistik dan juga obat-obatan untuk tentara pejuang di Jogja, ya. Tapi pesawatnya ditembak oleh Belanda karena Belanda datang lagi dan jatuh, lalu dia menjadi gugur sebagai pahlawan. Slamet Riyadi gugur di Ambon ketika memperjuangkan kesatuan Indonesia. Dia dalam tugas melawan RMS, dia di Ambon dia terbunuh. Ini Yosafat Sudarso meninggal ketika memperjuangkan Irian Barat supaya bisa kembali ke dalam Pakuan Indonesia. Kita lihat ada Romo Sanjoyo yang meninggal di Muntilan, ya, bersama Frater Bowens. Alasannya adalah kita tahu waktu itu ketika Belanda datang lagi, situasi anti Belanda itu sangat kuat. Sehingga termasuk anti Belanda, beberapa pejuang itu yang fanatik mau juga kemudian menghancurkan gereja. Kita tahu ya saudara sekalian, banyak orang muda yang waktu itu kan, ini kan nggak beraturan, ini nggak ada pimpinan kan waktu itu. Jadi beberapa orang yang misalnya nggak senang sama gereja Katolik, khususnya atas agama tertentu, yang fanatik, mereka mau menghancurkan gereja Katolik. Maka mereka minta rektor dari seminari di Muntilan waktu itu untuk ketemu rapat di seberang untuk keamanan. Romo Sanjoyo sebelumnya sudah tahu di daerah Muntilan, dia mengatakan, wah ini keon ontran. Ini sebut ontran itu ada kerusuhan nanti. Ya, maka dia mau supaya semua seminaris dan juga Bapak Uskup memang minta supaya seminaris jangan meninggalkan seminari. Ya. Rektor diminta untuk jangan meninggalkan seminari. Maka ketika pemuda-pemuda fanatik atas agama tertentu itu minta supaya rektor seminari itu Romo van der Putten, orang Belanda, untuk ikut rapat keamanan pura-puranya untuk pergi dibawa ke seberang, Monsinyur tidak mau, rektor tidak mau. Dia mengatakan, saya di sini atas instruksi Romo Kanjeng, Bapak Uskup. Saya tidak mau meninggalkan dan tidak bisa saya meninggalkan seminaris saya. Ini anak-anak saya. Nah, lalu Romo Sanjoyo mengatakan, saya akan mewakili Romo Rektor, saya akan pergi bersama Anda. Anda maksudnya kemudian penculiknya. Dan bersama dia adalah Frater Bowens. Mereka dibawa memang, tetapi bukan ke tempat rapat, melainkan pada suatu tempat mereka dihabisi nyawanya. Itulah Romo Sanjoyo yang Anda lihat kuburannya di Muntilan. Kita lihat mereka berjuang untuk pro ecclesia et patria, untuk gereja dan negara, orang-orang Katolik pada zaman itu. Akhirnya kesimpulannya, inspirasinya apa? Dalam frase pertama, dalam zaman Jepang, kesadaran sebagai bangsa Indonesia itu kuat. Kekristenan berhimpitan dengan keindonesiaan, kekatolikan berhimpitan dengan keindonesiaan. Kami Katolik, kami Indonesia. Monsinyur Sugio mengatakan dengan jelas kami 100% Katolik, 100% patriotik, maksudnya Indonesia. Ya. Bahkan untuk itu dia menyatakan keuskupan saya pindah ke Jogja karena ibu kota waktu itu ibu kota Republik itu di Jogja. Dia pindah dari Semarang untuk mengatakan saya mendukung Republik Indonesia yang baru merdeka itu dengan pindah ke Jogja, dan di Jogja itu Soekarno juga di situ dan Hatta. Jogja pernah menjadi ibu kota dari Republik Indonesia. Yang kedua adalah Indonesianisasi gereja Katolik. Ya, ini kuat nanti tahun 70-an. Intinya mengatakan kami orang Katolik Indonesia, kami punya kekuatan, punya kemampuan, punya kemandirian untuk mengelola hidup kami sendiri. Jadi kami tidak tergantung pada segala sesuatu yang dari Barat. Kami ini orang Indonesia, Katolik Indonesia. Maka dari itu kami bisa mandiri. Karena gereja Katolik pada waktu itu masih tergantung banyak dari Belanda, berkaitan dengan finansial dan berkaitan dengan personal. Tapi nanti tahun 70-an mereka mengatakan enggak, kami itu Indonesianisasi. Lalu kerasulan awam juga.
awam menjadi tokoh penting di dalam gerakan hidup menggereja pada waktu itu. Tadi saya sudah sebut contoh-contohnya. Lalu ekumene. Ekumene itu persatuan, gerakan persatuan Protestan dan Katolik ya. Ini bagi kita sekarang memang bukan barang aneh. Tapi dulu itu aneh, saudara sekalian. Masih baru. Mengapa? Karena Belanda membagi-bagi Indonesia dalam negara bagian-bagian agama juga. Contoh, Samosir itu adalah Katolik, tetapi Tarutung sampai batas Balige, ya, sampai Pahai itu adalah Protestan. Ya. Sumba itu adalah Protestan. Flores adalah Katolik. Ya, Kupang sampai ke sini itu adalah sampai ke Soe itu adalah Protestan. Soe sampai Atambua itu adalah Katolik. Langgur adalah Katolik, tetapi Ambon itu Protestan. Dulu mereka memisahkan begitu, tetapi saudara sekalian, kalau mereka semua itu sekarang berada dalam satu interneran, mereka melakukan gerakan ekumene. Mereka ibadat sama-sama, merayakan Natal sama-sama, belajar teologi sama-sama. Jadi gerakan ekumene kuat. Dan akhirnya ada keberanian melawan tantangan bagi keindonesiaan. Kesadaran keindonesiaan sangat kuat. Berhadapan dengan radikalisme, baik yang bersifat politis, misalnya kedaerahan yang mau memecah NKRI, maupun agamis yang mau atas nama agama itu memisahkan diri dari Katolik, maksud saya dari gereja, dari NKRI, ya, gerakan-gerakan DI, gerakan-gerakan buruh, gerakan macam-macam yang mau memisahkan diri dari NKRI, itu juga dibela oleh pejuang-pejuang Katolik demi kepentingan kesatuan Indonesia. Sekarang ini soal COVID, kita bersama-sama dengan pemerintah juga satu suara. Gereja Katolik paling solid suaranya bersama pemerintah. Kalau yang lain itu kadang-kadang masih kurang begitu solid kedengarannya. Maka wajah gereja berubah dari gereja Katolik di Indonesia menjadi gereja Katolik Indonesia. Dari the Catholic Church in Indonesia menjadi Indonesian Catholic Church. Ini yang menjadi penting, refleksi yang kita dapat dari pengalaman leluhur kita pada masa itu. Terima kasih, dengan demikian ini inspirasinya, semoga kita bisa menimba semangat dari para leluhur kita dalam iman yang mewujud nyatakan kekatolikan dan keindonesiaan. Terima kasih. Saya stop share. Baik. Terima kasih Romo Simon Lili. Wow, luar biasa. Ceritanya selalu menginspirasi saya ya. Saya udah pernah mendengar yang versi seperti ini, tapi memang agak sedikit berbeda. Baik, Romo Simon, thank you buat pewartaan firman-Nya. Siapa Bapak Ibu yang merasa diberkati malam hari ini? Bolehlah bayangkan tangannya. Wow, hampir semua merasa diberkati ya. Kita semakin menjadi seorang Katolik yang 100% Katolik, 100% patriotik, 100% Indonesia. Amin. Thank you Romo. Dan pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, sebelum kita mau mendengarkan beberapa buah pengumuman dan kita mau menutup persekutuan doa kita ini, saya ingin mengajak Ibu Bapak semua untuk kita mau sama-sama mau memberikan persembahan yang terbaik, sebab Tuhan sudah memelihara kita, Tuhan sudah begitu baik kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita sambil memberikan persembahan kita. Silakan, nanti saya akan tampilkan di layar. Ya, ini ya, saya akan tampilkan. Ya, silakan boleh diberikan rekening persembahan kasih melalui rekening BCA 83100017150. Sambil kita memberikan persembahan kita yang terbaik, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu dimanapun kita mau menyanyikan lagu pujian ini bersama-sama. Kita mau katakan, kita punya Allah yang begitu baik. Amin. Yuk, mari kita puji Tuhan sambil kita memberikan persembahan kasih kita yang terbaik buat Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan kasih. Yang belum sempat mungkin boleh silakan langsung difoto ya. Persembahan kasih kita ini dapat berguna sekali untuk meluas kerajaan Allah. Itu baik, sungguh baik bagi. Saat ini kita langsung bernyanyi yuk. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, Yesusku luar biasa. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu buat persembahan kasih yang sudah diberikan. Dan saat ini silakan panitia, mungkin ada yang mau memberikan pengumuman. Oke, makasih Bro Tony. Di sini ada perwakilan dari SEP Sekinah. Kalau tidak ada, nggak ada, Vi. Nggak ada ya? Oke. Kalau begitu saya yang akan mengumumkan. Oke, thank you. Oke. SEP Sekinah akan mengadakan retreat pasutri dengan tema Finding Treasure in Our Marriage pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2021 pada pukul 13.30. Narasumbernya antara lain adalah Romo Agustinus Handoko MSc, Bapak Andreas Faisal, dan Ibu Lani Pola. Bagi yang berminat, bisa menghubungi Lina di nomor 0816 1947 903 atau dengan Ibu Linda di 0812 8551 855. Oke. Biayanya 200.000 per pasutri. Jadi ini retret khusus pasutri, artinya 2 orang ya, dengan pasangannya masing-masing. Oke. Kemudian pengumuman selanjutnya. Pengumuman selanjutnya untuk minggu depan kita akan mengadakan persekutuan doa dengan tema Jangan Takut, Percaya Saja. Akan dibawakan oleh RD Christophorus Luki Nikasius. Dan yang akan bertugas pada minggu depan adalah
dari chapter Perduki Selatan 2. Terima kasih atas pengumuman hari ini. Oh ya, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Romo Simon Lili Cahyadi atas pewartaannya pada malam hari ini, dan juga kepada Bro Tony yang sudah membantu di persekutuan doa kali ini. Terima kasih Romo, terima kasih Bro Tony. Oke, cukup sekian pengumuman pada hari ini. Silakan Bro Tony. Baik, terima kasih Sis Vivi. Sekali lagi Romo, terima kasih buat Bapak dan Ibu semua. Terima kasih buat kehadirannya, buat partisipasinya, buat setiap persembahan kasihnya. Biarlah kita semua boleh tetap menjaga kesehatan. Terus kita kenakan protokol kesehatan dengan baik, dengan ketat, karena itu adalah merupakan salah satu wujud iman, salah satu wujud kita mengasihi sesama di sekitar kita. Amin ya. Baik, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, di akhir persekutuan doa kita, mari saat ini untuk mengundang untuk berdoa penutup. Dan nanti silakan saya mohon kepada Romo Simon Cahyadi untuk boleh memberikan berkat kepada kita semua setelah selesai saya berdoa. Mari kita siapkan hati. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena pada malam hari ini kami sungguh boleh diingatkan lagi bahwa ketika kami dilahirkan di bumi Indonesia ini, ternyata ada suatu rencana indah bagi kami dan bagi Indonesia. Bahwa Engkau punya satu rencana indah bagi Indonesia. Dan kami juga menjadi salah satu bagian untuk boleh menjadi berkat bagi bangsa kami. Dan kami sungguh tertegun, kami sungguh terinspirasi lewat para tokoh-tokoh bangsa, terutama para tokoh-tokoh gereja yang sudah berjuang mengorbankan jiwa dan raganya, mengorbankan segala materinya untuk supaya iman dan gereja Katolik tetap berdiri tegak di bumi Indonesia. Dan kini saatnya kami juga mau bersatu hati. Setiap umat-Mu yang malam hari ini hadir, kami mau bersama-sama bergandengan tangan. Kami mau bersama-sama membangun bangsa ini. Bangsa yang sudah hancur mungkin karena COVID dan segala sesuatu yang terjadi. Biarlah lewat diri kami, lewat sesuatu yang dapat kami berikan, mungkin sesuatu hal yang kecil, tetapi kami memberikannya dengan kasih yang begitu besar yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat Romo Simon yang Kau hadirkan di tengah-tengah kami, yang kembali mengingatkan kami bahwa kami semua dilahirkan menjadi orang-orang Katolik yang 100% Katolik, 100% Indonesia, 100% patriotik. Biarlah kami membawa semangat yang kami terima pada malam hari ini untuk kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan sebelum kami mau berpisah satu sama lain, kami memohonkan berkat-Mu Tuhan lewat tangan gembala-Mu, Romo Simon. Silakan Romo. Romo mungkin bisa di-unmute dulu Romo, maaf. Oke. Ya. Teman-teman, mari kita bersatu hati. Ini ada beberapa permohonan untuk minta didoakan saudara-saudari kita yang sedang sakit. Saya sebut namanya supaya secara pribadi itu menyapa kita. Bapak Antonius Harley, Daniel Kurniawan, Stefanus Ferry, Upit Ariyamah, Bu Erna, Sylvia, Felixia, Sumardin, Angel, Ibu Ace Maringka, Felicia, Melda, Ibu Inge, Teni Heliana, Teresia Anggreni, keluarga Petrus Robi, Agustinus Yudhistira, Modestus Welikin, Tan Kim Sui, Bapak Sumarin Harefa, Ibu Betty yang sekarang sedang di ICU, mohon kita teguhkan dalam doa kita kesembuhannya. Sunarto, Wanda dan Sebastian, Gregorius Anyar, Herlina Sulastri, Dudi, Carmila, Lenina Marlina dengan Angel Agatha, Kim Chuk, Ibu Nur, Papa Utama Wijaya, Pang Hyap Bun, Bapak Andreas Indra, Rita, Shanti, Hendra, Livina, Jeremy, Katarina Lam, Sally, teman-teman ex-SDFR 2, Bapak Jono, keluarga Bapak Koko Saputra, dan keluarga dari Ibu Devi, Ibu Evi yang mau kita doakan untuk kesembuhannya. Bapa di surga, kami punya pengetahuan kesehatan
punya pengetahuan medis dan keterampilan yang penting untuk membantu orang secara fisik itu jadi lebih baik. Tetapi kesembuhan itu berasal dari-Mu. Siapa dari antara kami yang bisa menjamin bahwa besok misalnya kami bisa segar kembali? Tidak ada kecuali Engkau sendiri yang berbelas kasih dan mencintai kami. Kami sadar bahwa kemampuan kami yang memang kami temukan, keterampilan yang kami miliki, itu bisa membantu teman-teman bisa menjadi sehat. Tetapi penyembuhan dan kesehatan datang dari-Mu. Maka kami mau berdoa agar teman-teman yang tadi kami sebut namanya itu, tapi juga yang tidak kami sebut namanya, tapi berada dalam batin kami, Kau sembuhkan, Kau jamah, Kau singkirkan segala yang buruk, Kau berikan kebesaran hati dan kekuatan, supaya dengan demikian, dengan pendampingan dari-Mu dan dengan berkat dari-Mu, itu Kau ubah menjadi daya penyembuhan dari dalam teman-teman kami yang sedang mengalami sakit itu. Semoga ya Tuhan, dengan demikian kuasa-Mu turun atas kami dan mereka semua dan orang-orang yang melihatnya memuliakan Bapa di surga. Kita juga mau berdoa untuk mereka yang sudah meninggal, Ibu Ning, Stefanus, Elmira Lili, Albert, Erna Virgonita, Ferry Mulyadi, Yudi Haryanto, Hendra Gunawan, Lim Yosef, Hendi Citra Sumudi, Rudi Kartika Putra, Teresia Yanti, Culai dan istrinya. Bapa di surga, Engkau mau supaya kami mendapat hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Adapun tanda kelimpahan itu adalah Yesus Putra-Mu. Dia adalah tanda kelimpahan cinta kasih-Mu yang berwujud manusia secara pribadi. Maka setiap orang yang hidup di dalam Yesus mendapat kelimpahan cinta-Mu, karena Yesus sendiri adalah kelimpahan cinta-Mu yang kelihatan. Maka kami mau berdoa ya Tuhan, agar saudara-saudari kami yang meninggal itu Kau persatukan dengan Yesus Putra-Mu, sehingga mereka mengalami sukacita sepenuh-penuhnya, kepenuhan hidup sesungguh-sungguhnya di dalam Yesus yang mereka sembah dan mereka puji itu. Semoga dengan demikian ya Tuhan, segala sesuatu yang memisahkan kami, termasuk maut itu, Kau putuskan. Karena tidak ada yang bisa memisahkan kami dari cinta Tuhan Yesus yang dinyatakan melalui perhatiannya dan hubungan mesra antara kami dengan Dia. Maka ya Tuhan, berikanlah kepenuhan hidup kepada saudara-saudari kami, teman kami yang sudah meninggal. Akhirnya ya Tuhan, kepada kami yang masih hidup, diberikan penghiburan pada waktu susah. Berikan kami yang masih hidup ini dan dalam perjuangan ini kekuatan pada waktu lemah. Dan berikan kepada kami pengharapan pada waktu kami merasa banyak pintu seakan-akan tertutup untuk kami. Ya Tuhan, berkati kami, kuatkan kami, bantu kami supaya kami bisa tetap sehat di dalam jalan-Mu dan tetap kuat juga dalam melaksanakan kehendak-Mu. Berikan kami malam ini istirahat yang menyegarkan badan, supaya besok pagi kami dapat bangun dengan semangat segar untuk menyambut fajar dan hari baru yang Kau ciptakan untuk kami dengan segala keajaibannya. Berkat Tuhan turun atas kita semua, keluarga kita, dan mereka yang kita cintai, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Simon dan Selamat. Dan teman-teman semua, Bapak dan Ibu, dimanapun Anda berada, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat kita semua. Sampai jumpa di acara kita minggu depan. Dan sebagai lagu penutup, saya ingin mengajak teman-teman semua mau katakan bahwa kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Semua boleh tepuk tangan, yo. Kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih, Romo. Kasih setia-Mu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup
limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Wow, aku diberkati, kita semua diberkati ya. Mumpung masih lengkap, saya ingin mengajak kita semua foto bersama, boleh? Semua boleh nyalakan videonya, kita foto bersama. Nyata bagiku hikmat kebahagiaan. Oke, semua buka videonya boleh? Masih banyak yang belum buka video. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Oke. Ya. Oke, kita foto bersama ya. Yang buka kamera saja. Oke, siap. 1, 2, 3. Baik, terima